Selamat malam. Ini kali kedua saya open mic. Yang pertama di Aditya Warman. Jadi ini jokinya kudu ketawa ya. Kalau nggak ketawa nggak jadi joki lagi nah. Malam ini saya mau bawain satu materi yang biasanya agak berbahaya. Ini materi tentang agama, tapi itu sebetulnya tujuan dari stand up comedy. Makanya kita juga harus kasih apresiasi buat stand up comedy Bogor ya, karena mereka udah berusaha supaya masyarakat kita bisa punya sense of humor yang lebih bagus gitu. Gini, saya mau bilang saya Islam ya, gampang kelihatan kan? Kalau masih kurang gampang gini nih, gampang kelihatan. Nah, saya di sini pengen menyatakan keprihatinan karena Islam itu sekarang seringkali didiskreditkan. Diskredit itu sebuah kata yang sangat gak enak sebetulnya, efeknya berbahaya. Karena dis itu berarti tidak atau ditolak, kredit itu artinya utang. Akibatnya jadi sekarang orang muslim itu susah sekali untuk dapat pinjaman di bank. Benar ya? Ini fakta soalnya. Kalau Anda non muslim, Anda buka usaha, lalu Anda masuk ke bank, Anda akan dapat pinjaman kredit. Sementara kalau Anda muslim, Anda apalagi kalau Anda berjanggut, Anda masuk ke bank, Anda akan diminta surat kelakuan baik. Benar? Ada dua, tentu aja ada dua kemungkinannya. Yang pertama, Anda memang dikira sebagai teroris. Yang kedua, Anda dikira ingin melamar sebagai satpam. Masalahnya kita tahu sama tahu satpam itu nggak ada yang berjanggut. Jadi kemungkinannya tinggal satu. Nah, itu tapi diskredit itu benar. Apa namanya, kalau kita lihat tentang masalah pinjaman itu sekarang susah, apalagi di bank-bank internasional ya. Bank internasional kita tahu mereka pakai mata uang dolar. Di mata uang dolar itu jelas tertulis in God we trust. Itu artinya hanya kepada Tuhan mereka percaya, orang lain harus pakai jaminan. Benar kan? Hanya kepada in God we trust, hanya kepada Tuhan mereka percaya gitu. Orang lain, dan jaminan buat orang muslim itu jadi sesuatu yang sangat sulit. Benar, kalian harus ingat, orang muslim kalau dimintain jaminan jadi sangat sulit. Karena kalau orang muslim ditanya, apa yang menjamin kamu di dunia? Dia akan jawab amal dan perbuatan gitu. Sementara amal dan perbuatan gak diterima sama bank. Jadi saya pengen menyampaikan gitu. Kita harus lebih memahami muslim. Muslim itu beban hidupnya sangat berat. Benar. Karena gini ya, contoh paling sederhana pagi. Orang non muslim itu pagi masih tidur nyenyak, masih dibuai mimpi basah. Tapi orang muslim subuh dia sudah harus kuliah subuh. Makanya kuliah subuh udah gitu masih ada diskriminasi, karena kalau satu SKS ini banyak yang kuliah kan, banyak anak IPB kan. Kuliah itu satu SKS di institusi lain 40 menit. Orang muslim udah subuh bangun, belum mandi, sarapan belum, kuliah dikerjain karena hanya 7 menit. Dapat apa 7 menit? Orang yang kuliah 40 menit aja dapat D. Benar? Ini kuliah 7 menit. Jadi Anda juga harus paham, orang muslim itu punya ketakutan yang sangat besar. Yang tiap hari kuliah subuh mereka takut suatu saat ada UTS, ujian tengah subuh, atau UAS, ujian akhir subuh. Apalagi sidang skripsi subuh. Benar kan? Jadi itulah, orang muslim itu betul-betul beban hidupnya berat. Jadi jangan didiskreditkan lagi. Kita cerita tadi kuliah, sekarang cerita udah beres kuliah, kerja. Saya contohnya, saya ini pria, udah berkeluarga dan saya bekerja. Sekarang kita kerja, cari duit siang malam, terus tengah malam saya dengar anak saya berdoa, ya Tuhan jadikan saya anak soleh. Apa kelebihan si soleh dibanding saya? Saya yang kasih makan, saya yang kasih jajan, saya yang sekolahin, kenapa dia mau pengen jadi anak soleh? Coba. Istri juga gitu. Kalau ditanya mereka selalu berharap anaknya jadi anak soleh.
Makanya jangan heran kalau pria-pria muslim pada akhirnya menikahi wanita kedua, wanita ketiga atau wanita keempat, karena mereka berharap tidak lagi dibandingkan dengan si soleh. Tapi itu juga gagal terus. Yang lebih menyakitkan lagi, ada yang lebih menyakitkan lagi. Karena begitu si pria muslim meninggal, anaknya dibilang anak yatim, padahal bapaknya Mustafa. Makanya harus paham ya. Harus paham bahwa muslim itu bebannya udah dalam kehidupan sehari-hari aja gitu. Mereka punya dua ketakutan. Ini ketakutan istrinya selingkuh sama si soleh atau si yatim, dan mereka takut ini anaknya anak siapa? Anak gua apa anak si soleh? Apa anak si yatim? Kan serem kan? Hidup itu serem jadinya buat orang muslim. Jadi itu saya pengen hidup orang muslim itu berat bebannya. Jangan lagi lah didiskreditkan. Saya berdiri di sini berharap nanti supaya tidak ada lagi diskredit terhadap orang Islam. Orang Islam itu ibadah aja punya resiko yang tidak dialami oleh orang agama lain. Ya kalian mesti tahu, orang muslim itu satu-satunya orang yang kalau ibadah punya resiko dikentutin orang. Benar? Benar kan? Coba kalau orang non muslim mereka berdoa terus melihat wajah Tuhannya. Nah kalau kita bayangin gimana? Kita berdoa, begitu kita sujud, kita bangkit, yang kita lihat pantat. Belum lagi kalau ada bau kaki. Itu Muslim beban hidupnya sangat berat. Dan tidak ada orang yang terus memperhatikan Muslim. Benar, saya ngomong, Muslim itu jarang sekali mendapat perhatian. Contoh ya, mode. Dari hal yang sederhana, mode. Sampai saat ini saya tidak pernah menemukan desainer yang mau memperhatikan orang Muslim, lalu dia bikin mode baru untuk pakaian jenazah. Dari dulu kayak kapan gitu terus modelnya. Coba Anda bayangin, gimana orang Muslim mau posting di Facebook foto-foto dia ketika meninggal. Orang pakaiannya sama hantu. Pocong. Keren gak, serem kan? Lagian itu siapa sih yang bikin pocong itu pakaian jenazah kok jadi hantu sih? Coba, Muslim itu betul ada hal-hal yang memang berat lah buat kita. Beban hidup kita berat. Rekreasi contohnya ya. Rekreasi kalau di Jakarta sekarang ada dunia fantasi, tahu dong. Terus ada juga SeaWorld tuh dunia laut. Terus katanya di luar negeri kan ada Disney World, katanya mau dibangun juga di sini sama Bakri. Padahal Bakri itu Muslim loh. Emang kita nggak tahu juga orang Muslimnya kayak apa. Nah sekarang rekreasi dunia fantasi, dunia laut, dunia Disney itu nggak akan cocok buat orang Muslim, karena orang Muslim itu mentingin akhirat, bukan mentingin dunia, bener nggak? Coba dibikinin akhirat fantasi. Nggak ada yang bikin buat kita. Semuanya perkembangan kayak gitu berat buat kita loh. Buat orang Muslim itu berat. Contoh ya, sekarang dunia sosial media itu marak banget dunia sosial media. Semua ikut Twitter, Facebook. Kalian tahu, orang Muslim itu tidak dibenarkan menggambar wajah nabinya. Betul kan? Nah, lalu sekarang dunia sosial media bikin idiom apa? No picture adalah hoax. Gimana nggak bebas kita? Jadi gitu deh. Saya berharap jangan lagi deh. Kalian ini soalnya nasihat yang saya bisa berikan, karena gini juga kita harus paham bahwa orang Muslim itu sebagian itu masih menyatakan musuh Islam halal darahnya, betul kan? Ya, itu ajaran yang kita tahu ada sebagian yang menganut gitu. Itu makanya jangan lagi memusuhi Islam. Jangan lagi mendiskreditkan orang Islam. Orang Islam tuh ada Yahudi, ada Amerika katanya jadi musuhnya, kan katanya begitu kan? Jangan lagi ditambah. Kenapa? Karena kalau ditambah, nanti begitu mereka menunding, hei kamu halal darahnya, Muslim-Muslim yang lain akan bertanya, bener nggak halal? Sertifikat halalnya mana? Karena kita tahu
tanpa sertifikat halal itu semua akan dipertanyakan. Ya, jadi saya di sini sekian aja. Saya cuma pengen supaya kalian lebih memahami Muslim, karena Muslim itu berat.